Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar meskipun kita belum ada kesempatan untuk bertatap muka. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif pada kompetensi menelaah struktur teks dan ciri bahasa teks pidato persuasif. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian akan bisa memahami pengertian teks pidato persuasif, kemudian bisa menyebutkan struktur teks, dan bisa menyebutkan apa ciri bahasa dari teks pidato persuasif. Anak-anak, belajar bahasa sebenarnya kita dituntut untuk memiliki keterampilan dalam hal mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, kegiatan pidato merupakan salah satu keterampilan dalam hal berbicara. Di kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak asing lagi dengan kegiatan pidato. Misalnya, pada saat kalian mengikuti upacara bendera, ada pembina upacara menyampaikan amanat pembina. Nah, berarti pembina itu sebagai penyampai pidato dan kalian sebagai audien. Ya. Bisa juga ketika kalian menjadi pengurus OSIS, kemudian memberikan sambutan, itu juga merupakan kegiatan pidato karena ada sambutan, ya. Nah, dalam pidato itu tentunya akan ada sesuatu yang disampaikan. Coba berikut akan kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif. Pidato jelas merupakan kegiatan berbicara. Nah, pada kegiatan berbicara di depan orang lain atau istilahnya di depan audien, tentunya menyampaikan topik tertentu, ya, atau informasi tertentu. Terus yang dimaksud dengan persuasif, ya, persuasif adalah memberikan pengaruh, memberikan ajakan kepada orang lain. Nah, tentunya juga merupakan ajakan yang positif. Jadi, teks pidato persuasif itu adalah kegiatan berbicara, menyampaikan ide atau gagasan di depan audien menggunakan topik tertentu, ya, dengan sistematika tertentu dan memberikan pengaruh atau ajakan kepada orang lain. Maksudnya ajakan apa? Bisa saja ajakan yang benar-benar positif, ya. Ajakan untuk misalnya kita harus selalu menjaga hidup bersih, menjaga pola hidup yang bersih, atau mungkin kita diajak untuk bagaimana menjauhi penggunaan obat-obat terlarang, atau bisa juga ajakan untuk selalu belajar, meningkatkan dalam belajar agar cita-cita kalian nanti bisa tercapai. Ya, anak-anak, coba kita perhatikan contoh teks pidato berikut, karena ini kita sampai pada bahasan struktur teks pidato persuasif. Sebenarnya ada 3 hal penting pada struktur teks pidato persuasif, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, ini kita coba untuk memperhatikan terlebih dahulu apa yang ada pada bagian pendahuluan. Kita cermati pada bagian pendahuluan
ada ungkapan salam pembuka ya, salam pembuka. Ini bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, atau mungkin salam sejahtera, begitu ya. Kemudian dilanjutkan sapaan. Nah, sapaan itu berkaitan dengan audien. Jadi ada siapa di depan kita nanti sebagai penyampai pidato. Nah, ketika menyapa itu pun juga memperhatikan urutan, bisa jabatan atau status sosial. Ini contohnya kalau di lingkup madrasah kita ya bisa yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus. Kemudian ke Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, baru teman-teman. Begitu ya. Terus kalau sudah sapaan, bagian pendahuluan yang berikutnya adalah ungkapan syukur. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ungkapan syukur. Ini kalimatnya bisa kalian variasikan, nanti akan seperti apa begitu ya. Terus yang berikutnya ada pengantar. Nah, pengantar ini biasanya berkaitan dengan topik apa ya yang ingin kalian sampaikan ketika akan berpidato. Bagian penulisan. Lalu yang struktur kedua adalah bagian isi. Intinya di bagian isi itulah yang merupakan ide atau gagasan penting seseorang menyampaikan pidato. Ada pendapat, ada gagasan, ide, atau informasi penting yang akan disampaikan dengan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang memang benar-benar menjelaskan ide kalian. Itu ada di bagian isi. Jadi intinya dalam menyampaikan pidato ya ada di bagian isi. Lalu yang berikutnya pada bagian penutup itu menyangkut simpulan ya, simpulan dari inti penting dari apa yang disampaikan oleh penyampai berita. Ada simpulan, ada pesan atau ajakan, ada permohonan maaf, dan tentunya akan ada salam penutup. Karena tadi di awal ada salam pembuka, ya. Jadi struktur teks pidato persuasif ada 3 ya. Pendahuluan tadi menyangkut salam pembuka, sapaan, ungkapan syukur, kemudian pengantar, kemudian isi, terus yang berikutnya adalah penutup yang di dalamnya memuat simpulannya, pesan, ajakan, permohonan maaf, dan salam penutup. Berikutnya, pada ciri bahasa teks pidato. Untuk ciri bahasa pidato, teks pidato persuasif ada 6 bagian penting, tetapi sebenarnya 6 bagian penting ini pun juga tidak menutup kemungkinan akan muncul ciri lain yang mungkin di luar yang sudah kita pahami. Jadi misalnya ciri bahasa yang pertama menggunakan kalimat aktif, yang kedua menggunakan kata tugas, ketiga menggunakan kosakata emotif, 4 menggunakan istilah bidang tertentu, yang kelima menggunakan sinonim, yang keenam menggunakan kata benda abstrak. Maksudnya apa muncul ciri bahasa yang lain? Bisa saja nanti ketika kalian dihadapkan pada contoh teks pidato dengan topik yang beda, ini tidak ada kalimat aktifnya, ini kok tidak ada, bisa saja terjadi seperti itu. Jadi nanti memang diperlukan ketelitian saja ketika nanti sampai pada telaah ciri bahasa. Jadi yang keenam hal penting ini ciri umum pada bahasa ya, ciri bahasa teks pidato persuasif. Untuk
yang ciri ketiga menggunakan kosakata emotif, ini yang mungkin belum kalian pahami. Sebenarnya untuk kosakata emotif itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Jadi ketika kita mendengarkan contoh pidato, ada kata-kata yang disampaikan oleh orator itu benar-benar membangkitkan maksudnya rasa apa? Jadi misalnya ada ajakan untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, di situ ada sesuatu yang kemudian akan menguatkan kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Jadi benar-benar ikut untuk ya harus selalu menjaga kesehatan. Terus yang istilah bidang tertentu ini maksudnya kata-kata yang memang digunakan oleh penyampai pidato akan disesuaikan dengan topik yang dipilih oleh orator. Mungkin pidatonya berkaitan dengan bidang pendidikan atau kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Demikian anak-anak untuk ciri bahasa. Jadi ada 6 hal penting. Terus tadi pengertian teks pidato persuasif, struktur teks, dan juga ciri bahasa sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian. Selebihnya nanti bisa mencoba untuk mencari contoh teks pidato persuasif yang topik beda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.